Itulah maksud kedatangan saya, Umi. Untuk berkenalan dengan Umi. Juga untuk menyatakan kesungguhan saya. Untuk meminta Nadia menjadi istri saya. Mas. Fatih, Umi. Fatih Abdullah Roza. Iya, Fatih. Pertama, Umi terima kasih karena sudah datang dan langsung menghadap Umi. Kalau ditanya ke Umi senang sekali karena ada laki-laki soleh yang mau dengan putri Umi satu-satunya. Apalagi Nadia memang sudah dalam masa usia yang pantas untuk menikah. Tapi keputusan semua ada di tangan Nadia. Gimana, Nak? Nadia? Maaf Mas Fatih, Nadia gak bisa. Iya. Gak apa-apa, Nadia. Umi. Kalau ditanya keadaan saya sekarang ya, Apa perlu Nadia jelasin ke Mas Fatih? Kenapa Nadia nolak dia? Perlu. Setidaknya untuk mengetahui alasan kamu menolak dia. Tapi kalau Umi lihat, semestinya kamu gak ada alasan untuk menolak dia. Nadia gak pantas buat siapapun, Mi. Ada yang Umi gak tahu tentang Nadia, Mi. Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, calon pengantin. Duduk. Ya. Tapi masih belum nih Pak Ustadz. Belum? Ya. Ternyata gak semua kebaikan berbalas dengan kebaikan. Saya ditolak. Alasan ditolaknya? Ya itu yang jadi pertanyaan saya juga Ustaz. Nadia gak bilang apa-apa soal alasannya kenapa dia nolak lamaran saya. Kamu sudah coba tanya? Saya terlalu terpukul. Sampai-sampai saya gak kepikiran kemarin. Ternyata ditolak cintanya itu beneran bikin galau ya Ustadz. Wajar. Asal galaunya jangan terlalu lama. Ustadz, saya sebenarnya ini kecewa sekali. Bukankah Rasulullah pernah bersabda,
Jika ada orang yang agama dan akhlaknya kamu ridhoi datang melamar anak gadismu, maka nikahkan dengannya. Sebab bila tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan banyak kerusakan. Berarti Fatih merasa soleh dan baik akhlaknya. Hadisnya betul. Tapi jangan dijadikan larangan bagi kaum perempuan untuk menolak laki-laki yang tidak disukainya. Sahabat-sahabat Rasulullah yang sudah terkenal soleh dan akhlaknya saja banyak yang ditolak oleh perempuan. Apa itu berarti perempuan yang menolak mereka berdosa? Bahkan baginda mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditolak lamarannya oleh Ummu Hani sebanyak 2 kali. Apa kita laki-laki akhir zaman ini lebih mulia dari Rasulullah sampai tidak boleh lamaran kita mendapat penolakan? Ya saya mungkin kecewa karena saya nggak tahu penyebab alasannya lamaran saya ditolak, Ustaz. Kalau ketidaktahuan sebegitunya mengganggu untuk Fatih, cobalah tanya dengan rendah hati. Mungkin dengan mengetahui alasannya, hati kamu bisa menjadi lebih lega. Nadia, saya boleh bicara sebentar? Saya menyatakan perasaan saya dengan cara yang menurut saya paling baik. Kalaupun saya menerima penolakan, bukankah saya berhak atas alasannya? Kenapa Mas Fatih mau saya jadi istri, Mas? Kamu baik, menutup aurat, pandai menjaga pandangan. Kamu juga Saya dulu gak seperti sekarang. Saya pernah jadi perempuan yang gak patuh agama. Gak menutup aurat dengan baik. Dan saya juga menghabiskan hal-hal yang menyenangkan meski gak ada kebaikan di dalamnya. Saya pernah jadi perempuan yang tidak baik. saya bisa terima itu semua. Masa lalu kamu bukan masalah buat saya. Saya juga punya masa lalu kelam saya yang mungkin Saya kamu... perempuan yang gagal menjaga kehormatan saya, Mas. Mas Fatih berhak mendapatkan perempuan yang belum disentuh laki-laki lain. Mungkin itulah cara dia mencintaiku. Nadia, kamu gak apa-apa? Dan dia udah ceritain semuanya ke Mas Fatih. Ya Allah, wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang,
seorang laki-laki datang dan menyatakan niat baiknya untuk meminang. Dan sejujurnya, hati hamba condong kepadanya, ya Allah. Laki-laki bernama Fatih Abdullah Razak. Laki-laki yang baik agamanya, baik perangainya, baik pula ilmu dan sopan santunnya. Sulit rasanya berkata tidak pada niat baiknya. Tapi hamba tahu, hamba tidak pantas, ya Allah. Hamba kotor. Ya Allah, wahai Tuhan semesta alam, inilah hamba-Mu yang hendak memohon belas kasihan. Kalau memang setelah mengetahui kenyataan tentang masa lalu hamba, perasaan untuk meminang hamba masih ada pada diri Mas Fatih, maka mudahkanlah, ya Allah. Tapi kalau masa lalu hamba menjauhkan ikatan jodoh kami, maka jodohkanlah Mas Fatih dengan sebaik-baik perempuan. Berikan kepadanya kebahagiaan. Sisakan untuk hamba ikhlas dalam melepaskan. Sungguh, tiada daya dan upaya kecuali atas kehendak. Bentar. Jadi sekarang bukan Nadia yang nolak ente, tapi ente yang batalin lamaran. Kenapa ente batalin, Fatih? Karena Nadia itu sudah pernah ke Belitung. Apa? Belitung itu tempat yang penting buat saya. Tempat yang betul-betul ingin saya kunjungi bersama istri saya kelak. Masalahnya, Nadia sudah pernah ke Belitung duluan. Astagfirullah. Jadi maksudnya ente batalin lamaran cuman gara-gara Nadia pernah ke Belitung. Terus ente ngerasa berhak menghakimi Nadia karena ke Belitung. Jadi semua kebaikan Nadia hilang hanya gara-gara dia pernah ke Belitung. Umar bin Khattab pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Abu Sofyan dulu memusuhi Rasulullah habis-habisan. Tapi setelah mereka bertaubat, setelah mereka beriman, gak pernah tuh Rasulullah sedikit pun mungkin kejelekan mereka. Nah, dia perempuan baik-baik, Fatih. Gak adil kalau ente hakimi dari masa lalunya. Aku tersadar. Seberapa penting masa lalu calon pasangan dalam pandangan Islam? Belakangan banyak tersebar di sosial media kalimat berikut. Laki-laki dinilai dari masa depannya, sementara perempuan dinilai dari masa lalu. Terdengar pendapat ini tidak adil, ya. Sayangnya banyak laki-laki membenarkannya. Dalam Islam, sering sekali kita mendengar kutipan yang dinisbatkan pada hadis. Atau ada perkataan menantu Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Barang siapa yang harinya sekarang lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang harinya sekarang sama dengan hari yang kemarin, maka dia termasuk orang yang merugi. Dan barang siapa yang harinya lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia termasuk golongan orang yang celaka. Dan ini tidak hanya untuk laki-laki, tapi berlaku juga perempuan. Memang hadisnya banyak yang meragukan. Banyak orang yang bilang sanadnya terputus.
sehingga kurang dipercaya. Tapi bagaimanapun, hadis tersebut relevan dengan ayat Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah disiapkannya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Masa lalu seseorang memang penting, karena ia menentukan masa sekarang. Tapi penilaian terhadap calon pasangan tentu bukan hanya tentang masa lalunya. Bisa dari kebaikan yang ia lakukan sekarang, juga cita-citanya di masa depan. Tentu setiap orang berbeda, punya kecenderungan, cara pandang, dan pilihan yang berbeda satu sama lain. Ada yang menginginkan pasangan dengan masa lalu yang bersih, ada yang tidak menjadikan masa lalu sebagai pertimbangan. Maka itulah, jujurlah pada calon pasangan. Ceritakan apa-apa yang ingin dijadikan pertimbangan. Jujurlah, kemudian berdoa, agar kejujuran itu mengantar pada sebaik-baik keputusan. Sebetulnya Umi kurang setuju loh kalau kamu cerita-cerita masa lalu kamu ke Fatih. Kalau Nadia nggak jujur, terus nanti Mas Fatih mempertanyakan masa lalu Nadia setelah menikah, Nadia harus bohong dong, Mi. Ya, kalau bohong demi kebaikan kan nggak apa-apa. Lebih baik jujur demi kebaikan kan, Mi? Tapi sekarang Fatih sudah tahu aib kamu, terus gimana? Insya Allah, Mas Fatih nggak sebarkan ke orang lain. Kalau dia sebarkan, Dia yang dosa. Kenapa, Mi? enggak. Fatih rugi loh kalau nggak mau sama kamu. Umi gak kecewa sama Nadia. Kalau kecewa itu pasti. Tapi kan kamu sudah menyesal dan bertekad tidak akan mengulanginya lagi, ya kan? Dan rasa kecewa Umi itu sekarang sudah berubah jadi rasa bangga. Makasih ya, Mi. Ya. Loh, kamu lagi nunggu tamu? Nadia aja. Sebentar ya, Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Fatih, Hari ini saya bawa kedua orang tua saya. Semoga kamu gak nolak saya lagi. Seberapa penting masa lalu dalam memilih calon pasangan? Penting, tapi bukan yang utama. Kita tidak hidup dalam masa lalu. Kita hidup di masa sekarang, sambil merangkai masa depan. Kita dan pasangan bukan nabi atau orang suci. Mungkin ada jejak masa lalu yang gelap atau berantakan. Tapi bukan berarti tidak bisa dimaafkan. Bukankah Allah Maha memaafkan, Maha memberi kesempatan, Maha memberi ampunan? Untuk kita semua yang pernah berbuat dosa, hari ini belum terlambat untuk bersujud meminta ampunan, berketat untuk berubah dan tidak mengulang kesalahan. Untuk kita yang kecewa dengan masa lalu pasangan, mungkin ini waktunya melembutkan hati, waktunya memaafkan,